Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Suryawati dan rekan saya Nur Cynthia. Kali ini kita akan melakukan wawancara di bidang industri pariwisata. Nah, lebih tepatnya yaitu dalam bidang usaha penginapan. Buat kalian yang penasaran kira-kira penginapan apa sih yang kita pilih, mari kita simak video berikut ini.
Jadi kita memilih Hotel Nunia Taman Sari yang terletak di Kota Serang. Dan nanti Nur Cynthia akan berbincang-bincang dengan salah satu pegawai Nunia Taman Sari Hotel untuk berbagi pengalamannya bekerja selama masa pandemi. Tapi Nis, kayaknya sebelum sesi sharing ini dimulai, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita, yaitu Mbak Vivi. Saya Vivi dari Nunia Informasi Data sebagai sales marketing. Nah, saat ini saya sudah bersama Mbak Vivi selaku narasumber kali ini. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Mbak awal adanya Hotel Nunia Taman Sari? Untuk Hotel Nunia Taman Sari sendiri sih sebenarnya memang rebranding dari Hotel Taman Sari. Nah, memang kita itu untuk Nunia pre-opening di bulan September tahun lalu di masa-masa pandemi. Memang di masa-masa pandemi sampai sekarang ini nggak mudah bagi hotel baru, apalagi memang hotel yang nggak dikenal namanya Nunia. Kan orang-orang pasti di mana sih Nunia, di mana sih Nunia. Tapi kalau misalkan orang-orang menyebutin Taman Sari, oh Hotel Taman Sari. Karena udah tahu ya, dari tahun 2019 Hotel Taman Sari itu memang udah ada, cuman ada pembangunan ulang, ditambahin namanya jadi Nunia Taman Sari begitu. Betul. Nah, untuk Nunia sendiri sih, ini tuh kita punya 3 seninya, bandara sama di Serang. Nah, di Serang itu kita untuk kamar di 55 kamar, fasilitasnya ruang meeting sama resto. Kan tadi Mbak bilang kalau Hotel Nunia ini ada perubahan nama dari awal Taman Sari jadi Nunia Taman Sari. Betul. Lalu bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh Hotel Nunia Taman Sari biar kembali dikenal oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat Kota Serang? Nah, kalau untuk dari sisi marketing sendiri sih, sales memang awalnya kita nyebar flyering ke semua komunitas, ke mahasiswa, ke kampus-kampus. Terus biasanya sih kita juga bekerja sama vendor, WO. Nah, harapan kami sih memang pengennya hotel ini dikenal di Serang ya, karena kan hotel dulu yang Taman Sari mungkin orang Serang udah tahu. Nah, kalau untuk promosi sih kita lebih banyak promosi ke kerjasama dengan influencer, bikin-bikin promo di sosial media, terus promo-promo hotel di online. Biasanya sih kita untuk hotel sendiri kita promo di Traveloka, tiket.com. Mbak, kalau boleh tahu kendala apa sih yang dihadapi oleh Hotel Nunia pada saat pandemi ini? Kendalanya itu satu, maraknya persaingan ya. Karena kan hotel-hotel di Serang nggak kita aja nih. Banyak ya? Banyak banget. Apalagi hotel yang udah lama kan pasti udah punya nama. Nah, satu maraknya persaingan, 2 kurangnya jaringan, yang ketiga memang kurangnya sumber daya manusia sih. Maksudnya sumber daya manusia di hotelnya ini atau bagaimana? Karena kan memang untuk sumber daya manusia di kita, untuk karyawan sendiri ya, itu kan memang belum sepenuhnya full gitu loh untuk karyawan. Jadi memang ada beberapa departemen yang baru ada 1 orang, bahkan yang just 2 orang gitu. Sama mungkin kurangnya informasi sih ya. Informasi yang dari kita mungkin nggak kurang update gitu. Jadi mungkin ke merekanya nih kasih halayaknya ini kurang puas nerima informasi dari Hotel Nunia ini. Iya, gitu sih. Iya, Mbak, kalau boleh tahu promosi apa aja sih yang dilakukan oleh Hotel Nunia dari sejak awal? Dirinciin aja gitu, misalnya ada berapa kali diskon atau misalnya ada pemotongan dan lain sebagainya. Kita untuk pre-opening ya, kita itu untuk kitchennya diskon 20%. Untuk kamar sendiri sih kita room only sama room breakfast. Untuk room breakfast sendiri sih 300.000 sudah include sama makanan, sarapan 2 orang. Kalau untuk room only 250 itu hanya untuk kamar aja. Nah, selebihnya setelah pandemi kita sih mengadakan promo ya setiap sebulan sekali. Itu menu promo baru. Biasanya untuk promo baru sendiri sih kita kemarin di 40% untuk diskonnya. Nah, untuk sekarang pun dari jam 11 sampai jam 3 itu kita masih ngadain promo di 20% untuk all item makanan. Untuk
untuk promosi saat ini sih Nunia sendiri karena memang untuk meeting government corporate sama mungkin universitas, jadi dialihin sama untuk promosi wedding, engagement, sama birthday. Untuk birthday sendiri sih yang memang kalian misalkan ulang tahunnya di tanggal sekarang itu free makan sama minum. Untuk wedding sendiri sih promonya masih 15 juta free honeymoon di Bali. Untuk melakukan promosi di sini kan Hotel Nunia itu ada 2 ya, resto sama hotel. Betul. Nah, strategi yang paling menonjol untuk dipromosikan ke seluruh halayak itu apa sih, hotelnya atau restonya? Sebenarnya sih konsep awal kita sih memang ini resto. Tapi karena dulunya ini hotel, jadi konsep yang dulunya tuh nggak kita lupain gitu loh. Nggak kayak kacang lupa kulitnya. Jadi konsepnya itu memang kita resto yang ada hotelnya, promosinya pun memang kita di produk, di kitchennya. Nah karena memang sendiri kitchennya itu beda dari yang lain. Untuk makanannya pun beda dari yang lain. Kita di pokoknya di Serang nggak ada deh menu yang ada di Nunia, pasti nggak ada di kafe-kafe yang ada di Serang. Jadi intinya untuk promosi ini lebih menonjol ke restonya. Betul, ke seperti restonya. Tapi kalaupun kita melihat Nunia itu hotel, pasti kan ada fasilitas dong, kamar sama ruang meeting. Nah harapannya sih memang untuk ruang meeting ini bekerja sama pemerintahan, universitas, komunitas, sama biasa kita minta kerjasama juga sama MUA atau vendor-vendor sih. Kalau boleh tahu, kendala yang dihadapi oleh Hotel Nunia pada saat melakukan promosi di awal pandemi itu bagaimana sih Mbak? Kalau untuk melakukan promosi sih hambatannya paling kita kan memang punya ruang meeting ya, dan memperkenalkan bahwa fasilitas di hotelnya ada ruang meeting, hotel sama resto. Nah paling itu yang susah untuk melakukan pertemuannya sih, appointment yang sama tamu tuh memang benar-benar susah karena kan ada pembatasan PSBB. Nah jadi terhalang, ada yang tamu WFH nggak bisa ketemu karena pandemi gitu kan. Harusnya kita dilakukan secara langsung. Iya gitu harusnya ya, ketemu Mbak. langsung, jadinya malah ada hambatan jadi nggak bisa ketemu gitu. Paling sih yang bisa kita lakuin paling telemarketing, by phone gitu Kak biasanya gitu. Tadi kan udah dijelasin nih kendala-kendala pada saat melakukan promosi. Betul. Nah, terus karena adanya kendala, lalu strategi apa sih yang dilakukan oleh Hotel Nunia untuk istilahnya meminimalisir kendala tersebut? Nah biasanya sih kita melakukan promosi, kalau untuk hotel sendiri kita melakukan promosi online. Biasanya promo kamar kita di Traveloka, tiket.com, sama Peggy. Kalau untuk kitchennya nih, restonya sendiri kita promosi di GrabFood, GoFood atau GrabFood. Kalau misalkan untuk semua include, maksudnya hotelnya sendiri sih kita biasanya kerjasama sama influencer. Jadi memang influencer sendiri sih ngebantu banget dari mulai Nunia nih sebenarnya tuh ada apa aja loh gitu kan. Fasilitas-fasilitas yang memang benar ada di dunia itu kita benar-benar kerjasama sama influencer gitu. Terus ini Mbak kan udah melakukan strategi menggunakan influencer, terus kayak menggunakan media baik itu Traveloka, Grab segala macam. Ada pengaruhnya nggak sih buat Hotel Nunia gitu? Ada banget sih, kerasa banget sama kitanya untuk feedbacknya. Apalagi kalau untuk di masa-masa pandemi memang untuk WFH, work from hotel kan memang dari beberapa korporat perusahaan memang kan itu kan ada yang memang nggak kerja langsung di rumah, tapi kan memang dia ada pertemuan nih, tapi memang pertemuannya di hotel gitu kan. Itu sih memang berdampak banget. Kalau misalkan untuk influencer itu benar-benar berdampak, apalagi memang kalau misalkan influencer itu yang terkenal di Serang udah tahu semua, itu tuh benar-benar pada datang gitu loh ke sini. Apalagi kita punya promosi di resto, diskon makanan, minuman gitu. Kerasa banget sih dampaknya. Berarti berpengaruh sekali ya influencer ini. Sangat berpengaruh sih. Kalau boleh tahu nih Mbak,
kan ini bukanya persiapannya sih sudah di sebelum pandemi. Betul. Ya. Cuman grand openingnya istilahnya pas banget di awal pandemi. Betul. Nah itu pengunjungnya ada perubahan gak sih di awal pandemi hingga sekarang pandemi malah makin naik-naik nih kasusnya nih. Nah itu ada perbedaan gak atau semakin menurun atau semakin meningkat? Bagaimana? Kalau untuk hotel sendiri sih ya Kak, hotel kita kan kerjasama sama government, pemerintahan, corporate, perusahaan, kayak untuk universitas juga, komunitas. Kalau untuk dampaknya memang benar-benar kerasa, apalagi yang memang pemerintah kan punya anggaran nih, jadi kerasa banget sama kita. Setiap kita mau kunjungan, memang benar-benar tanya, masih ada event nggak sih, masih ada kegiatan nggak sih untuk di hotel. Itu tuh benar-benar dipangkas habis sama COVID. Jadi memang berpengaruh banget dari awal kita buka pandemi sampai saat ini. Memang ada beberapa sih kegiatan yang tidak bisa dilakukan di hotel gitu. Jadi istilahnya ada dampaknya nih dari adanya pandemi. Benar, ada banget. Awalnya, mungkin bukan hotel aja kali ya, semua yang punya usaha mungkin ya. Betul sekali. Apalagi perekonomian yang sekarang kan super apa ya, dibilang mahal ya emang. Iya, betul sekali. Mau dibilang mahal karena memang ekonomi kitanya gitu loh. Yang cari kerja juga susah. Yang tadinya kerja juga, bahkan Vivi sendiri sih pernah ngalamin WFH. Jadi WFH di hotel itu memang 1 bulan itu dipekerjakan cuma 2 minggu. Jadi hanya untuk salary juga digaji cuma 2 minggu. Nah untuk sistemnya itu paling kalau yang sip-sipan sih mungkin 5 hari kerja, 2 minggu libur. Kalau untuk Vivi sendiri kan, kalau untuk di sales marketing kan mungkin 2 minggunya itu ganti-gantian, karena kan memang mereka yang berpengaruh di penjualan sama di promosi hotel gitu. Mungkin ini karena ada dampak dari PSBB juga ya. Betul. Jadinya ada beberapa pegawai yang emang harus work from hotel kayak gitu. Nah itu untuk pembagiannya kira-kira ada pembagian untuk misalnya di bagian restonya ada 5 orang atau di bagian kamarnya ada 10 orang, itu ada pembagian orang-orangnya nggak sih? Ada pembagian kita sih untuk per departemen ya, kita nyebutnya per departemen. Itu mungkin incas ada hanya 2. Jadi pagi sama sore gitu. Untuk yang malam sih mungkin yang jaga malam khususnya di front office aja ya. Karena kan memang menerima tamu hotel kan kita 24 jam. Kecuali restoran kan hanya buka sampai jam 10 malam. Paling yang incas untuk malam sih cuma 2, di security sama di front office aja. Gitu. Lalu setelah melakukan promosi ini hotel Menia meningkatkan jumlah pengunjung nggak sih Mbak? Pasti sih ya, apalagi kalau misalnya orang sekarang pasti nggak jadi promosi kan. Nah, untuk promosi sendiri sih minatnya memang banyak, cuma ada pun misalkan nggak pakai promosi pun memang orang-orang yang sudah di situ pada datang gitu loh, karena kita tuh beda sama yang lain untuk cita rasa, pelayanan kita memang dimaksimalkan gitu. Terus untuk mempertahankan minat pengunjung nih, biarpun kalau nggak ada yang namanya promosi atau diskon gitu, biar mereka tetap mengunjungi ke sini tuh apa sih yang dilakukan oleh hotel ini untuk mempertahankan si pengunjung ini? Menonjolkan cita rasa sih yang penting, sama satu lagi kan karena hotel ini kan awal pembangunan memang jatuhnya untuk promosi kitchennya ya dibanding hotelnya, sama mungkin satu lagi meningkatkan pelayanan sih untuk staffnya ramah-tamah sama scan of service-nya. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu, jika dipresentasikan dari sebelum opening sampai sekarang nih, ada perubahan minat pengunjung ke sini? Kalau untuk minat pengunjung mungkin kalau awal-awal kita buka sih memang belum ada ya, mungkin 30%. Nah karena memang kita banyak menggunakan promosi, sampai saat ini sih ada kenaikan ya paling di 80% untuk jumlah pengunjung. Untuk pengunjung sendiri sih kita rata-rata sih memang masih daerah Serang ya, cuma ada beberapa memang dari luar kota. Biasanya sih yang kemarin kita sini dari anak-anak yang ikut tes SBMPTN, jadi lari ke sini. Terus yang pengen kayak transit untuk dia mau traveling
apalagi kan ini kan dekat stasiun ya, jadi transit di sini gitu sih. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak sempat menyinggung di awal kalau pada saat pandemi ini Hotel Indonesia menggunakan strateginya itu pakai media Traveloka, terus menggunakan influencer. Saya pengen tahu lebih jelasnya lagi nih, media apa saja sih yang dilakukan oleh Hotel Indonesia biar promosinya ini lebih menyeluruh gitu. Kita tuh biasa pakai untuk media sih media internet ya, Iya. kayak Facebook, Instagram. Terus kalau misalkan brosur, flyer, poster, sama merchandise, biasanya sih kita untuk flyer sendiri flyering ke beberapa instansi sih. Iya. Kalau untuk pemerintahan kita ke instansi yang ada di KP3B. Kalau untuk universitas itu biasanya kita ke kampus-kampus, Bina Bangsa, Untirta. Jadi sosialisasi secara Betul, langsung. sosialisasi secara seperti langsung. Kalau untuk flyering aja, karena kan itu juga bentuknya promosi ya, Iya. memperkenalkan produk kami ini ada apa aja gitu. Itu sih. Hotel Indonesia ini punya media khusus gak sih untuk melakukan promosi? Kayak mengupload konten-konten kamar atau misalnya resto kayak gitu? Ada sih kita untuk promosi di Instagram, Facebook, sama di TikTok. Biasanya sih kalau untuk TikTok memang yang udah event di sini kita edit untuk dimasukin ke TikTok. Cuma kalau untuk di Instagram memang fokusnya kita ada menu baru, ada promosi up to diskon 20%. Itu biasanya kita pakai Instagram. Nah untuk Facebook sendiri sih itu penggabungan ya, dari Instagram digabungin ke Facebook gitu loh. Gitu sih. Covid ini kan rentan banget ya, cepet banget untuk keluarnya, apalagi kan ini hotel ya, banyak orang yang ngunjungin. Betul. Terus gimana sih cara Hotel Nunia ini untuk menerapkan prokes gitu biar kayak nggak banyak yang kena gitu kalau misalnya ada tamu yang ngunjungin ke sini? Memang kita kan untuk hotelnya sendiri untuk kamar ya. Untuk kamar kan kita ada 2 lantai nih, satu lantai 2, satu lantai di atas. Nah, jadi untuk sistemnya itu kita per minggu mengadakan treatment desinfektan. Jadi 1 minggu kita di bawah untuk tutup, itu programnya desinfektan kita treatment. Nanti seminggunya lagi kita buka di lantai atas. Nah, untuk tamunya sendiri sih kita memang menerapkan banget untuk prokesnya ya. Dari awal masuk sini juga udah harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, wajib pakai masker untuk saling menjaga aja sih. Nah untuk dari kita sih memang menjaganya setelah menginapnya tamu hotel, kita langsung mengadakan desinfektan per kamar-kamar gitu sih. Nah itu kan tadi Engkau menjawab itu untuk tamunya ya. Lalu untuk pegawai sendiri ini di Hotel Nunia ini bagaimana untuk menerapkan prokesnya? Dan untuk karyawan sendiri sih kita 1 bulan itu mengadakan tes antigen. Nah untuk prokes sendiri memang wajib memakai masker, sarung tangan sama face shield. Nah, itu dia sesi wawancara kita kali ini. Semoga pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Pipi bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.